Yesus kau sungguh baik. Sujud di kakimu, doa puja
kami datang sujud di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk Tuhan menaikkan syukur, menaikkan doa, penyembahan kami di hadapan-Mu. Saat ini kami juga akan datang merenungkan firman-Mu Tuhan. Selamat Tuhan, ampuni segala kurangan kelemahan kami, sucikan, layakkan kami untuk datang menghampiri takhta kudusan-Mu, takhta kasih karunia Tuhan, untuk mengalami urapan yang daripada-Mu Tuhan. Engkau mengurapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, oleh hamba Tuhan yang mampu Tuhan membacakan, menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membaharui, semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Urapi semua kami yang ada di sini, yang mengikuti juga lewat secara langsung, secara tunda, siap telinga yang sempat mendengar. Urapilah Engkau mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, yang rendah hati, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman, bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis. Tuhan, kami persembahkan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan kami, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami naik ke gunung-Mu yang kudus, Tuhan, menjadi penyembah yang benar, di satu waktu menjadi penyembah yang sempurna. Kami percaya firman Roh Kudus juga adalah dua tangan Tuhan berulur bagi kami, menolong, memulihkan, mengangkat, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap hidup kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi menjadi sama sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita Tuhan. Kuasa-kuasa iblis menggoda, merintangi saat kami membaca, mendengar firman, saat kami menyembah dewa roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa main-main, kami semua dalam nama Yesus pergi. Dari Yesus yang nafas, mohon kemurahan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita datang pagi ini sujud di bawah kaki Tuhan, akan membaca, merenungkan firman, dan kita akan menyembah Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab dalam Injil Markus pasal yang terakhir, ya, dalam Injil Markus ini pasal yang ke-16. Markus pasalnya yang ke-16. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Mereka gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut.
Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang ada pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Puji Tuhan. Demikian pembacaan kita pagi ini, akhir dari Injil Markus yang menceritakan tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan kemudian Dia naik terangkat ke surga. Di sini kita telah membaca bagaimana setelah Yesus bangkit, Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kemudian kepada 2 orang murid yang sedang menuju ke Emmaus, kepada ayat yang ke-12. Dan kita membaca di sini bagaimana kedua orang ini, baik juga Maria Magdalena, telah menceritakan itu kepada murid-murid yang lain, ke-11 murid Yesus. Tetapi mereka tidak percaya apa yang mereka sudah sampaikan. Dan di ayatnya yang ke-14 dikatakan bahwa pada akhirnya Yesus menampakkan diri juga kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Yesus sesudah kebangkitan. Nah, ini menjadi suatu awasan bagi kita, peringatan bagi kita, khususnya kita imam-imam, pelayan Tuhan. Ini orang yang lebih dekat dengan Yesus sebenarnya, murid-murid Yesus, orang yang lebih dekat dengan Yesus. Nah, sekarang imam-imam pelayan Tuhan, hidupannya sudah dipanggil, sudah dipilih, diberi jabatan pelayanan oleh Tuhan. Ini seharusnya orang yang lebih dekat dengan Tuhan, dan orang yang seharusnya semakin percaya kepada Tuhan. Sekalipun mereka belum melihat, jadi mereka cuma diceritakan tentang kebangkitan Yesus oleh Maria Magdalena dan juga 2 orang murid yang menuju ke Emmaus. Seharusnya mereka percaya, sebab selama
Selama Yesus masih hidup, selalu Yesus sampaikan, aku akan pergi ke Yerusalem menderita, ya, kemudian mati, dan 3 hari setelah itu aku akan bangkit. Jadi beberapa kali Yesus mengatakan itu selama dia hidup. Ya, tapi ketika itu terjadi, ya, baik saat kematiannya, ya, murid-murid lari meninggalkan Yesus. Ya, saat kebangkitannya pun mereka tidak percaya. Nah, ini saya katakan seharusnya mereka adalah orang yang, ya, lebih yakin lagi, lebih percaya lagi, ya, sekalipun tidak melihat suatu tanda, ya, belum melihat secara langsung, tapi cukup lewat mendengar saja seharusnya sudah percaya, ya, karena, ya, Tuhan sudah berulang-ulang menyampaikan itu kepada mereka. Nah, ini sekali menjadi suatu awasan, peringatan bagi kita, ya, khususnya kepada imam-imam pelayan Tuhan, ya, orang yang, ya, seharusnya lebih dekat dengan Tuhan, ya, untuk kita hari-hari ini semakin yakin, ya, semakin percaya, ya, sebab sudah berulang-ulang firman disampaikan, ya, sudah berulang kali kita mendengarkan firman, sudah begitu banyak firman kita dengarkan hari-hari. Ya, seharusnya itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, ya, semakin dekat dengan Tuhan, untuk mengikuti pengalaman salib, pengalaman kematian bersama dengan Tuhan. Ya, memang, ya, untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi imam-imam yang memegang jabatan pelayanan, ya, kita harus mengikuti jejaknya Tuhan, ya, melayani di dalam, ya, dalam penderitaan, ya, dalam pengalaman salib, ya, secara daging, ya, bersama Yesus. Itu memang harus kita alami, ya, sebagai pelayan Tuhan yang diberi jabatan pelayanan. Dalam Injil Markus pasal yang ke-10 yang kita sudah lewati, ya, mari kembali kita membaca itu di ayatnya yang ke-43, Markus 10 ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, jadi kita yang menjadi besar, menjadi terkemuka nanti, ya, untuk duduk di, ya, tahta surga, ya, 24 tahta ada di sana, dan kemudian tahta-tahta yang lebih banyak lagi, ya, untuk himpunan besar orang banyak di sekeliling tahta itu, banyak tahta yang disediakan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh hari-hari ini, ya, menjadi seorang imam pelayan Tuhan. Hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia, karena Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini teladan kita, ya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Teladan kita adalah Yesus yang datang untuk melayani dan bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi teladan kita sebagai seorang imam pelayan Tuhan, ya, adalah, ya, melayani dengan, ya, berkorban, ya, memberikan. Yesus memberikan nyawa, dan kita memberikan apa yang bisa kita berikan untuk pelayanan. Ya, namanya berkorban itu, ya, sakit bagi daging. Itu pengalaman salib, pengalaman kematian. Ya, namun itu yang harus kita lakukan, ya, untuk bisa menjadi terkemuka nanti duduk di tahta yang disediakan, ya, dimana kita sudah dengarkan dalam penggembalaan, ya, sedang mempelajari tahta surga, di mana di tahta itu ada 24 tahta, di tahta ada 7 obor di sana. Nah, itu semua, ya, yang akan membawa kita 24 tahta, 24 tua-tua. Nah, itu 12 rasul yang awal, 12 rasul yang akhir, itu imam-imam, itu pelayan Tuhan. Nah, 7 obor ini kegerakan Roh Kudus, ya, yang membawa kita ke sana. Ya, jadi pelayanan kita ya ini, ya, kita berada di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, atau kegerakan Roh Kudus sudah akhir yang memuncak sampai di tahta surga. Nah, itu sebabnya sebagai pelayan Tuhan, ya, haleluya, kita harus mengikuti jejaknya, ya, teladan yang sempurna, ya,
Itulah Tuhan kita yang sudah memberikan nyawanya. Ya, dia telah menderita sampai mati. Nah, kita sebagai pelayan Tuhan juga hari-hari ini mari melayani ya dengan sungguh-sungguh. Ya, melayani dalam ketaatan, melayani dalam kesetiaan seperti Yesus, taat setia sampai mati. Melayani dalam pengorbanan. Ya, apa yang bisa kita korbankan untuk Tuhan? Ya, untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus, mari kita korbankan. Sudah seharusnya kita mempraktekannya di hari ini. Ya, tadi malam kita sudah dengarkan kasih, 9 perbuatan kasih Allah itu praktek firman. Ya, kasih itu harus dipraktekkan. Ya, kasih itu membutuhkan pengorbanan. Ya, bukan hanya di mulut saja, oh, saya mengasihi Engkau Tuhan, saya mau melayani Engkau Tuhan. Nah, buktinya mana? Mana buktinya? Ya, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mana buktinya? Nah, buktinya itu ketaatan kita, kesetiaan, ya, pengorbanan yang bisa kita lakukan. Itu bukti kita mengasihi Tuhan, bukti kita melayani Tuhan. Nah, hari-hari ini bukan lagi teori, harusnya praktek. Sudah berulang kali kita mendengar firman, banyak kali kita dengar. Sudah praktekkan firman. Jangan cuma sebatas teori, ya, praktek firman. Jadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, haleluya. Ya, sekalipun ya, kita belum mengalami sesuatu tanda mujizat jasmani, ya, tapi ya kita harus semakin percaya dan semakin praktek pada firman. Ya, sehingga hal itu juga pasti akan kita alami. Ya, di sini pada ayat yang ke-14, akhirnya Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya yang 11 itu. Ya, minus Yudas, ya, Yudas sudah meninggalkan jabatan pelayanannya. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada 11 murid. Ya, pada akhirnya. Jadi ya, Tuhan mau mereka ya, awal mendengar kesaksian dari Maria Magdalena sudah percaya. Begitupun kesaksian 2 orang murid yang lain. Ya, tapi mereka masih juga tidak percaya. Dia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan, kekerasan hati mereka. Ya, haleluya. Nah, semoga kita hari ini semakin percaya. Ya, tidak keras hati, ayo melembut. Semakin percaya, semakin melembutkan hati. Untuk apa? Mempraktekkan firman. Ya, sertai dengan ya, pengorbanan yang bisa kita lakukan kepada Tuhan, ya, pada pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Sehingga di ayat 15 Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, ini amanat agung ya Tuhan bagi kita, ya, bagi imam-imam pelayan Tuhan. Ya, kita diberi amanat oleh Tuhan untuk ya menjadi saksi. Ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Ya, saksikanlah Injil kemuliaan Tuhan, baik Injil keselamatan, Injil kemuliaan. Ya, 2 Injil ini kita harus beritakan. Firman penginjilan plus firman pengajaran. Ya, ini yang harus kita saksikan hari-hari ini. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, ya, semakin banyak orang-orang yang terhilang hari-hari, membutuhkan keselamatan, ya, membutuhkan ya, penyucian lewat firman pengajaran. Nah, ini tugas kita, ya, tugas kita. Itu sebabnya ini hari-hari ini kita harus menjadi imam-imam yang betul-betul mengikuti jejak Tuhan, supaya ya benar-benar dipakai. Ya, benar-benar dipakai untuk menjadi saksinya Tuhan, bukan menjadi sandungan. Ya, jadi kita persiapkan hidup kita hari ini mengikuti pengalaman salib, pengalaman kematian bersama Tuhan. Ya, taat, setia, ya, penuh dengan pengorbanan dalam pelayanan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, semakin percaya, semakin melembutkan hati dalam melayani Tuhan, sehingga ya, bisa dipakai. Ya, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus untuk menjadi saksinya Tuhan. Ya, dan di sini Tuhan mengatakan bahwa ya tanda-tanda ini ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, orang-orang yang dipakai Tuhan
juga disertai dengan tanda-tanda atau mujizat yang menyertai pelayanannya, mengusir setan demi namaku, berbicara dalam bahasa baru, itu bahasa roh, ya, memegang ular, itu ya, mengalahkan setan, ya, haleluya, dan banyak lain lagi, ya, mujizat yang Tuhan mau nyatakan. Dan ayat yang ke-20, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, ini ya yang Tuhan akan berikan bagi pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan, memberitakan firman, menjadi saksi, disertai dengan kuasa, ya, mujizat yang menyertai pelayanan kita. Ya, ini yang kita butuhkan hari-hari. Ya, tanda-tanda yang menyertai, ya, kesaksian yang kita saksikan, ya, betul-betul kita sudah alami, ya, kesaksian itu nyata dalam hidup kita, ya, sehingga orang akan datang, ya, haleluya, jiwa-jiwa akan dimenangkan, ya, semoga betul-betul kita alami dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam nikah, pekerjaan, studi, masa depan, dalam pelayanan kita, ya. Kita merasakan tanda-tanda mujizat itu menyertai, ya, setiap kehidupan kita, ya, jadi nyata sekali lagi, ya. Bukan hanya kita melihat, ya, kesaksian orang lain, ya, tapi kita benar-benar kita alami, ya, kita alami masing-masing, ya, tanda mujizat itu menyertai kehidupan kita. Ya, sekali lagi, ya, pasti akan dialami, ya, bagi kehidupan yang sungguh-sungguh ikut jejak Tuhan, pengalaman salib, pengalaman kematian bersama Tuhan, taat, setia, berkorban dalam pelayanan, percaya, semakin percaya, tidak degil hati tapi melembutkan hati, ya, pasti alami kuasa kebangkitan. Jadi kematian pasti ada kebangkitan, dan nanti akan dipermuliakan. Nah, kuasa kebangkitan ini kuasa pemakaian Tuhan, memberitakan firman ke segala penjuru. Nah, ini tugas kita, untuk memberitakan firman ke segala makhluk, ke segala penjuru, ya. Jadi, ya, menjadi amanat agung yang kita harus, ya, lakukan hari ini, memberitakan firman kepada siapapun juga, ya, ke segala makhluk, ya, makhluk hidup. Ya, bicara makhluk hidup, ya, bukan cuma, ya, manusia, kan, makhluk hidup itu bukan cuma manusia, ya, binatang juga termasuk makhluk hidup. Ya, itu artinya kenapa Tuhan katakan beritakan firman ke segala makhluk. Ya, itu artinya kalau ada manusia yang tidak mau dengar, ya, jangan membuat kita, ya, berhenti. Kalau ada yang tidak dengar, ya, tetap sampaikan. Ada yang tidak peduli, tetap sampaikan. So, kita memberitakan kepada segala makhluk, ya. Haleluya. Mungkin Tuhan katakan, aku bisa menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Ya. Di dalam kitab Kejadian, manusia tidak terima, ya, binatang yang diselamatkan. Nah, ya, jadi ini membuat, ya, perintah ini, ya, menjadikan suatu motivasi, dorongan bagi kita pelayan Tuhan untuk tidak berhenti menyaksikan, ya, menyaksikan firman, ya, memberitakan firman sebagai hamba Tuhan, ya, tetap sampaikan firman, ya, begitupun yang secara, ya, online, ya, lewat saluran internet, ya, selalu, ya, dibagikan firman, sampaikan, ya. Juga saya punya, ya, channel di YouTube, ya, selalu ya, saya upload terus, ya, ibadah-ibadah terus, ya, sekalipun, ya, mungkin yang melihatnya cuma, ya, bahkan mungkin tidak hanya, tetap, ya. So, itu tugas, itu amanat agung dari Tuhan, ya, ada atau tidak ada yang melihat, mendengar, tetap harus disampaikan, ya. Suatu waktu juga pasti, ya, firman itu tidak akan gagal, ya, firman Tuhan yang sudah keluar dari mulutnya Tuhan, ya, itu tidak akan pernah gagal, pasti akan
mendatangkan hasilnya. Ya, apa yang kita beritakan terus, yang kita sampaikan, itu pasti akan mendatangkan hasilnya. Ya, dalam kitab Yesaya dikatakan itu, ya coba kita membaca itu. Kitab Yesaya pasal yang ke-55. Ya, sekali lagi menjadi dorongan, ya, suatu motivasi yang kuat dalam hidup kita untuk melaksanakan amanat agungnya Tuhan, memberitakan Injil kepada segala makhluk, ya, untuk tidak berhenti, ya, menyampaikan, memberitakan firman sekalipun, ya, ada yang tidak mendengarkan, ada yang tidak, ya itu, ya acuh tak acuh, tidak melihat, bahkan menolak. Jangan membuat kita kecewa, jangan membuat kita berhenti memberitakan firman. Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-11, ya, perhatikan baik-baik, ya, atau dari ayat 10 lebih jelas. Sebab seperti hujan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Kan tidak pernah kita melihat ada hujan yang turun kemudian kembali lagi ke atas. Kan tidak pernah ada. Hujan yang turun yang tetap akan turun ke bumi, tidak akan pernah kembali lagi ke atas. Ya, begitupun salju yang turun tidak akan kembali lagi ke langit, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Perhatikan ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ingat, ya, firman yang disampaikan itu tidak pernah gagal. Jadi apa yang kita bagikan, ibadah kita yang kita bagikan terus hari-hari ini, itu tidak akan pernah gagal. Ya, sekalipun ya itu, ya, tidak ada yang melihat, mungkin tidak ada yang melihat, tapi pasti akan melakukan hasil suatu waktu nanti. Ketekunan yang kita lakukan, terus memberitakan firman, satu waktu akan ada hasilnya. Ya, akan ada hasilnya. Pasti akan membawa jiwa kepada Tuhan. Ya, sebab rencana Tuhan untuk membentuk, mempelajari tidak akan pernah gagal oleh siapapun juga. Ya, oleh, ya, mungkin berapa? 1000 yang menolak, 10.000, berapapun yang menolak. Ya, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dengan orang yang menolak ini. Ya, tidak apa-apa kalau ditolak, tidak dilihat, apa tidak disukai dan sebagainya. Ya, tidak apa-apa. Ya, pasti akan ada orang yang, ya, satu waktu pasti akan ada, ya, yang akan menerimanya. Ya, jadi terus tekun saja, tekun. Ya, tekun saja. Melayani Tuhan, tekun saja beritakan firman, bagikan kesaksian, ya, firman yang kita sudah dengarkan, ibadah yang kita sudah lakukan, kita saksikan, ya, kepada yang lain. Ya, semoga kita bisa mengerti, ya, Tuhan tidak akan tinggal diam pada kehidupan yang sungguh-sungguh menjadi saksinya Tuhan. Pasti akan, ya, diperlengkapi juga dengan kuasa Tuhan. Mujizat itu pasti dia akan alami dalam hidupnya. Ya, apapun yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, bagi seorang pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan, pasti dia akan alami mujizat, langkah-langkah mujizat kemenangan untuk berhasil di dunia ini, ya, juga berhasil membawa jiwa kepada Tuhan, sampai nanti berhasil jadi mempelai Tuhan, berhasil duduk di tahtanya Tuhan, berbahagia selamanya bersama Tuhan. Mari laksanakanlah amanat agungnya Tuhan ini. Di akhir dari Injil Markus yang kita sudah baca pagi ini, yuk sungguh-sungguh semakin kita termotivasi, ya, untuk terus memberitakan firman, menyaksikan Injil keselamatan, Injil kemuliaan, ya, apapun tantangan yang kita hadapi. So ingat, apa yang kita saksikan, ya, itu tidak akan pernah sia-sia, ya, pasti akan mendapatkan hasilnya, ya, bagi kita, bagi orang lain juga yang akan datang kepada Tuhan. Dan satu waktu kesaksian akan terwujud sempurna, ya, itulah, ya, pelayanan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai Tuhan yang siap menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan yang bermain, itu duduk di takhta
bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita pujikan pujian yang berkata, melayani, melayani lebih sungguh. D.
telah dengan sempurna mengikat. Engkau melayani sampai memberikan nyawa Engkau. Kami juga mau berjuang melayani Engkau dalam pengorbanan Tuhan yang bisa kami lakukan dalam melayani Engkau Tuhan. Oh haleluya,
Engkau Tuhan, saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu serta. Saat ku sendiri, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu serta. Tangan kuat, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Tangan kuat yang memegangku, haleluya, haleluya, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Dengan ukur, mari bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, sungguh-sungguh ini yang kita lakukan hari ini, menjadi imam-imam Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Apapun tantangannya, apapun resiko, pengorbanannya, terus melayani Tuhan. Beritakan firman, saksikan. Haleluya, jangan berhenti sekalipun tidak ada yang memperhatikan kita. Haleluya, tapi Tuhan sangat memperhatikan kita. Tidak sia-sia semua yang kita lakukan, pelayanan kita kepada Tuhan, pengorbanan kita semua. Sekalipun manusia tidak memperhatikan, tapi Tuhan sangat memperhatikan. Tidak akan pernah sia-sia. Kesaksian kita pasti akan mendatangkan hasilnya satu waktu. Lagi, haleluya. Ada kuasa Tuhan yang menyertai pelayanan kita. Tanda-tanda mujizat akan menyertai. Kita akan alami sungguh-sungguh bersama Tuhan. Oh, haleluya. Dan kehidupan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, melayani dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Apapun yang terjadi, apapun tantangan, risiko pengorbanan, mau tetap melayani Tuhan ini sungguh-sungguh. Angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh kami tak mampu, Tuhan. Kami tak pernah. Kami butuh kasih-Mu, kami butuh kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat boleh datang. Oh, haleluya, haleluya, tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu pagi ini. Dimanapun kami berada saat ini, apapun yang kami alami dalam hidup kami, sekalipun manusia tidak memperhatikan, tidak mempedulikan, namun Engkau lah yang memperhatikan kami. Engkau yang memperhatikan kami, pelayan-pelayan-Mu yang sungguh-sungguh melayani Engkau dalam tanda kematian, pengalaman kematian, pengalaman salib bersama.
Engkau tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih, turunkan kami. Terima kasih, Engkau selalu memperhatikan, Engkau selalu mempedulikan kami, dan Engkau juga akan memperjuangkan perkara kami. Beban berat, Tuhan, pergumulan, penderitaan, kemustahilan dihadapi umatmu semua. Setiap pelayanmu, Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani Engkau, percaya kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan bagi kami semua. Oh Tuhan, haleluya, bagi semua pergumulan yang dihadapi umat-Mu Tuhan, secara pribadi, turun dalam nikah, dalam pekerjaan, studi, masa depan kita semua Tuhan, yang ada di sini, yang ada di Palu, dimanapun umat berada saat ini, semua yang dialami pergumulan, Tuhan yang akan, oh haleluya, memperhatikan, mempedulikan, menolong tempat waktu, dan semuanya indah pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih, yang sungguh-sungguh nyata jadi satu kesaksian dalam kehidupan kami. Nyata kami alami kuasa mujizat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami hari-hari ini. Juga dalam pelayanan kami di sini Tuhan, serahkan terus dalam tangan-Mu. Sungguh sangat mustahil apa yang kami butuhkan, sarana fasilitas pelayanan di tempat ini Tuhan, haleluya, membangun rumah-Mu di tempat ini Tuhan, sungguh sangat mustahil. Baik kami percaya Tuhan, oh bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang yang percaya kepadamu, hidupan yang melayani Engkau, sungguh-sungguh Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Percaya Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi kami, Engkau membukakan jalan, bukan pintu berkat-Mu Tuhan, memerintahkan berkat-Mu untuk dimudahkan pelayanan pembangunan tubuh di tempat ini, juga pelayanan di Palu. Percaya juga Tuhan akan membukakan jalan, bukan pintu berkat, menyediakan tempat dipakai beribadah, melayani Engkau. Kasihani Tuhan jiwa-jiwa yang di sana Tuhan, kasihani bisa digembalakan dalam firman pengajaran yang benar ini Tuhan. Juga jiwa-jiwa di Tuhan desa Topia Tambu sekiranya percaya, juga banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan. Soalnya kami juga membutuhkan tempat ibadah, rumah ibadah yang haleluya, yang memadai Tuhan, bisa menampung lebih banyak jiwa-jiwa digembalakan dalam firman pengajaran yang benar. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan yang kuat, tangan yang kuat memegang kami. Itu juga Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi kami yang kecil lemah, yang menjadikan kami lebih daripada pemenang ya Tuhan. Terima kasih Engkau menolong kami, Engkau memperhatikan kami, Engkau mempedulikan kami semua. Juga pelayanan para hamba-Mu, melayani pekerjaan Tuhan di kota, di desa, di pelosok, sekalipun di seluruh Indonesia, seluruh dunia ini Tuhan. Berkatilah semua pelayanan para hamba-Mu dimanapun dalam pelayanan hari-hari ini Tuhan. Berkati pelayanan mereka, kuatkan Tuhan, haleluya, pakai dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu Tuhan, untuk mencapai kesatuan tubuh yang sempurna Tuhan. Sinode GPT juga Tuhan, tolong masalah yang terjadi dalam Tuhan akan campur tangan menyelesaikan semua jadi baik. Organisasi yang dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, seluruh AMB dalam dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bangsa negara kami berkati, pemerintah kami, pemimpin-pemimpin di bangsa ini Tuhan, dari pemerintahan pusat, Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, sampai pemerintah di desa. Tuhan memberkati, beri hikmat bagi pemimpin di bangsa ini semuanya Tuhan. Beri rasa takut akan Tuhan, keadilan dalam memerintah untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa dituai dalam pengajaran yang benar di negara kami tercinta ini ya Tuhan, sampai satu waktu seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami semua benar-benar dipakai hari-hari ini menjadi bintang-bintang percaya, menuntun banyak orang pada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kami. Kasih setia-Mu yang menyertai kami sepanjang hari ini dalam aktivitas yang dilakukan umat-Mu semua, dimanapun mereka pergi berada. Tuhan lindungi, sertai tubuh di kuasa darah-Mu Tuhan, yang bekerja Tuhan, haleluya, beraktivitas dalam pekerjaan di sawah, di kebun, di kantor, toko berdagang, tempat reparasi, di kafe, dimanapun apa yang mereka sedang kerjakan, usahakan Tuhan berkati, buka jalan, bukakan pintu berkat-Mu, perintahkan berkat-Mu bagi umat-Mu,
gunakan dalam pelayanan pembangunan itu. Yang mencari pekerjaan juga Tuhan beri yang terbaik. Karena mustahil bagi Engkau untuk memberikan yang terbaik bagi umatmu semua berhasil. Haleluya, masa depan semua berhasil indah bersama Tuhan. Sekali lagi semakin dipakai Tuhan hari-hari ini menjadi bintang-bintang yang menuntun banyak orang pada kebenaran firman-Mu, sampai kami satu waktu dari bintang timur yang gilang-gilang jadi mempelai wanita-Mu yang sempurna Tuhan. Kembalikan jam-jam ibadah, sebentar sore ibadah doa penyembahan, besok dan seterusnya. Selagi masih ada kesempatan beribadah melayani Tuhan, semakin kami sungguh-sungguh memperjuangkan ibadah pelayanan lebih dan segala perkara yang ada di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih. Percaya kami semua dilawat Tuhan. Kami yang di sini, yang di Palu, di Sojol, di mana saja saat ini, semua dilawat Tuhan. Haleluya, semua mengalami haleluya perhatian Tuhan yang besar, mengalami kuasa mujizat Tuhan. Langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan sungguh-sungguh nyata kami alami. Seluruh kesaksian dalam diri kami dan bagi kehidupan yang lain juga Tuhan. Haleluya, sampai langkah terakhir sekali mencari mempelai wanita-Mu berbahagia selamanya bersama Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja, mempelai pria surga dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera-Mu Tuhan, dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah berdoa sambut hari yang baru ini. Kami melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.